Oke, menurut Bang Joseph, Tuhan itu memiliki keterbatasan atau tidak? Lagi kalau kamu nanya menurut saya selalu jawab pakai dalil ya. Jadi sudah bisa mungkin kedepannya kalau ada pertanyaan lagi nanti ditanyakan dengan pertanyaan yang kurang lebih. Bang Joseph, saya mau bertanya. Jadi jangan menggunakan menurut Bang Joseph karena di sini bukan asumsi pribadi saya. Saya selalu menjawab sesuai dengan pengajaran gereja Katolik, sesuai dengan tradisi Alkitab dan magisterium gereja gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan terbatas? Tidak. Sisa keilahian Yesus itu tidak terbatas. Kemanusiaannya menjadi sama seperti kita. Ibrani 2 ayat 17. Sebab dalam segala hal ia menjadi sama dengan saudaranya. Oke, bagaimana dengan Matius 24:36? Allah diyakini Maha Tahu, sedangkan Yesus tidak mengetahui hal tertentu. Mengetahui hal tertentu contohnya apa? Mengutuk pohon ara karena pohon ara tidak berbuah pada musim itu, atau pada saat Tuhan Yesus mengatakan tetapi tentang hari itu malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Which one? Pertanyaan yang ada di artikel atau blog Spotify. Ya, salah satunya terus yang soal kiamat. Kan jangan pakai artikel atau blogspot itu. Gue udah pernah baca, gue udah tahu jawabannya tuh kan. Makanya gue bilang, jadi Islam itu jangan pakai artikel atau blogspot yang kayak gitu, nyampah sumpah. Itu artikel blogspot dibuat sama orang-orang yang tidak mengerti bagaimana Alkitab itu berbicara. Saya kasih tahu ya teman-teman Islam atau oknum-oknum yang suka berpolemik. Ya, saya akan menjawab, tapi saya kasih tahu. Cara membaca Alkitab itu jangan comot ayat sepenggal, kemudian kalian jadikan dalil. Itu beda dengan kalian. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Kalian perhatikan bagaimana kamu punya iman. Teman-teman yang Kristen khususnya secara spesifik, saya kasih tahu kalau mau belajar Islamologi. Ya, sebenarnya sekali lagi tidak penting. Kenapa? Fungsi kalian. Kenapa? Mereka menggunakan ayat-ayat sepenggal-sepenggal untuk menjadikan dasar dalil mereka. Makanya perhatikan bagaimana kajian-kajian punya guru-guru dari mereka, ustadz-ustadz mereka itu sepotong kan, baca ayat sepotong, dalil comot. Nah, mereka gunakan itu di Alkitab kita. Padahal kita tahu Alkitab itu ada perikop, ada bab, betul nggak? Maka ketika dicomot, dikeluarkan tanpa melihat konteks, akan jadi ambigu dan bias. Makanya saya sering bilang, jangan pernah menggunakan ketika kamu membaca kitab suci kamu gunakan kacamata yang sama seperti kamu membaca kitabmu yang katanya suci. Kenapa berbeda? Kami ada perikop dan bab. Di kamu nggak ada perikop dan bab, makanya saya bisa pastikan. Coba kamu baca salah satu surat saja, baik panjang maupun surat pendek dalam kitabmu. Ya, kamu baca satu ayat, baca perlahan-lahan. Berikutnya ayat berikutnya, baca berikutnya. Nah, setelah itu kamu renungkan, ada kesinambungan nggak antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya? Nggak bakal ada. Coba teman-teman baca aja sendiri terjemahannya. Ya, kenapa saya suruh baca terjemahan? Gak usah sok, kalian juga ngerti kalau disuruh baca dalam bahasa asli dan pemahamannya. Ya, jadi saya langsung jawab. Ketika Yesus dikatakan tidak mengetahui, kamu lihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya poin yang pertama, ketika membahas tentang Yesus mengutuk di pohon ara, kamu lihat dulu konteks dalam kacamata orang Yahudi. Kenapa Yesus bisa mengutuk pohon ara? Padahal Yesus dan murid-murid tahu pada saat itu bukan musim berbuah. Itu satu. Caranya Matius 24:36, Pak. Yang kedua, ini kan gue lagi ngasih penjelasan sesuai dengan pepatah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan tetapi tentang hari itu malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang mengetahui. Itu berbicara mengenai hari akhir. Ini berbicara dalam konteks ketika berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk mengambil. Perhatikan ya, hari akhir itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus tidak mau misteri tentang hal tersebut diungkapkan karena buat apa? Nanti namanya bukan misteri, itu namanya udah tahu kita tentang hari itu, tentang akhir itu. Dan ingat, kalau dikatakan hanya sang Bapa yang tahu dan anak tidak, itu berbicara bagaimana kepenguasaan itu diberikan kepada Yesus dan tidak diberikan kepada kita semua. Kata siapa Yesus nggak tahu? Yesus tahu kok harinya kapan. Baca dalam kitab Wahyu 22 bab terakhir. Mengenai hari akhir yang tadi saya bilang, hari akhir itu berbicara tentang penghakiman, tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Yesus itu bilang apa? Aku datang segera. Dan Yesus tahu kapan dia datang dan hari itu dia tahu. Gitu. Bahkan Yesus tahu ciri-cirinya. Matius 24 ayat 29-31. Dirasa sudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan goncang. Artinya kan Yesus tahu.
Tetapi dalam konteks itu sekali lagi itu tidak dibuat untuk supaya murid-murid dan kita semua tahu hari akhir itu apakah hari Jumat, hari Kamis, hari Rebo, hari Selasa, hari Senin. Karena nanti konteksnya bias, bukan lagi Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, bukan lagi Allah alam mengenai hari akhir. Nanti jadi kita semua tahu dong. Itu jadi rahasia umum jadinya. Paham, rapper? Paham, Bapak. Kalau Ini sih apa